Ini kisah paling menyedihkan dalam sejarah Islam, kisah wafatnya baginda Rasul. Anas mengatakan tidak ada cahaya lebih sempurna kecuali ketika hari kedatangan baginda Rasul. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap dibandingkan hari wafatnya baginda Rasul. Kita cuma bisa mengimajinasi, membayangkan. Mereka para sahabat yang hidup dengan baginda Rasul, yang merasakan bagaimana manisnya hidup dengan baginda Rasul, tiba-tiba di hari itu mereka ditinggalkan oleh baginda Rasul. Ini bercerita Aisyah tentang prosesi pemandian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu alasan. Tadi pertemuan yang lalu, 2 pertemuan yang lalu ada yang bertanya, kan sunnahnya disegerakan jenazah. Kita masih ingat ya? Kan sunnahnya disegerakan jenazah itu, dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Tapi kenapa baginda Rasul itu diakhirkan? Bahkan berhari-hari. Salah satu alasannya karena di zaman baginda Rasul, ketika baginda Rasul wafat, di antara alasan kita sudah menyebutkan kemarin hari itu, termasuk kekisruhan para sahabat dalam memilih siapa pemimpin, harus punya khalifah, harus punya ini. Orang Ansar sudah mengangkat sendiri. Ketika baginda Rasul wafat, muncul banyak perselisihan tentang prosesi jenazah baginda Rasul. Ini di antara poin kenapa jenazah baginda Rasul itu diakhirkan. Ada yang berselisih siapa yang memandikan baginda Rasul. Mereka juga berselisih bagaimana dikafankan baginda Rasul. Mereka berselisih bagaimana kita mandikan baginda Rasul, sama seperti kita mandikan mayat kaum muslimin. Mereka juga berselisih di mana sepatutnya baginda Rasul dikuburkan. Coba lihat, banyak sekali perselisihan itu. Belum lagi ketika baginda Rasul wafat, masih banyak para sahabat termasuk Umar Ibn Khattab yang meyakini Rasul tidak wafat. Sekarang coba bersama saya kita hitung jarak waktunya. Dan banyak perselisihan tentang prosesi wafat baginda Rasul. Rasul wafat itu menjelang waktu zuhur hari Senin. Kalau wafatnya hampir sepakat jumhur para ahli sejarah itu 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah. Menjelang zuhur hari Senin. Umar berdiri mengatakan Rasul tidak wafat, diangkat kepada Allah seperti diangkatnya Musa 40 hari. Kita tahu itu Umar menghunuskan pedangnya, mengancam siapa mengatakan baginda Rasul wafat, aku potong lehernya. Kisahnya datang Abu Bakar dari jauh yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ketika saya menjawab pertanyaan yang sama, datang mencium kening baginda Rasul, menyingkap kain selimutnya baginda Rasul, mencium keningnya, kemudian berkhutbah. Ini baru pertama dulu. Ini tahap pertama. Ketika Rasul sudah wafat, mereka sudah sepakat Rasul sudah wafat. Rupanya orang Ansar di kabilah-kabilah mereka, di kebun-kebun mereka, mereka mulai merundingkan siapa jadi khalifah. Mereka sudah mengangkat. Kita tahu lewat Umar dengan Abu Bakar, kemudian muncul cerita panjang sekali. Akhirnya Abu Bakar dinobatkan jadi khalifah. Itu proses panjang itu. Setelah itu para sahabat, keluarga baginda Rasul yang berdiam di rumah baginda Rasul, mereka berselisih siapa yang mencucikan, memandikan baginda Rasul. Istrinya mengatakan kami yang lebih berhak. Abbas, Ali, Fadl, Usama ibn Zain, kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kami laki-laki yang lebih berhak. Artinya siapa mencucikan sudah berselisih. Kalau kita baca hadis, sebentar lagi kita akan membaca hadis, rupanya juga mereka berselisih bagaimana kita mandikan. Ini Rasulullah. Apa mungkin kita pegang auranya? Apa mungkin kita mandikan, kita masukkan tangan kita ke tubuhnya baginda Rasul sehingga bersentuhan langsung dengan tangan baginda Rasul? Atau kita mandikan di bawah kain untuk menghormati baginda Rasul? Mereka berselisih di situ. Kemudian proses kafannya pun mereka masih berselisih. Menariknya, di mana dikuburkan pun mereka masih berselisih. Belum lagi siapa yang akan mengimami salat terhadap baginda Rasul. Kira-kira kita saja bingung itu Pak. Kalau Rasul wafat, siapa yang jadi imam? Yang berani jadi imam untuk baginda Rasul siapa?
Pak Imam berani jadi imam? Tak berani kita. Akhirnya mereka memutuskan semua akan salat sendiri-sendiri di biliknya Aisyah. Mereka akan salat secara sendiri-sendiri tapi berkelompok-kelompok. Masuk 10 orang, keluar 10 orang. Coba Anda bayangkan, seluruh kaum muslimin dari Jazirah Arab, mereka ingin berazam untuk salat terhadap jenazahnya baginda Rasul. Karena ini kehormatan luar biasa. Anda bayangkan 10 orang keluar, 10 orang keluar, 10 orang, ada ribuan orang yang mengantri. Kapan selesainya? Ini jawaban saya untuk yang mengatakan, Rasul kenapa telat? Bukan telat, itu kecepatan. Kalau kita yang melakukan, Rasul wafat di Senin menjelang duhur, berdiam jasadnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai malam Selasa. Hari Selasa sampai malamnya, artinya malam Rabu. Mayoritas para ahli sejarah mengatakan Rasul diwafatkan menjelang pertengahan malam di malam Rabu. Dikuburkan. Ada sebagian para ahli sejarah justru yang merajihkan itu Rasul diwafatkan bukan di malam Rabunya, justru di hari Selasanya. Hari Senin menjelang zuhur, malam Rabu wafat. Kurang lebih tidak sampai 2 hari itu. Khalifah sudah ada, mereka tidak berselisih siapa yang memandikan, bagaimana dimandikan, di mana dikuburkan, bagaimana mereka sholat, itu berduyun-duyun, berkelompok. Itu semua selesai dilakukan dalam waktu 48 jam. Jadi jangan katakan lagi Rasul itu telah dikebumikan. Kalau kita mungkin itu 1 minggu belum selesai prosesnya. Siapa yang memandu? Oh, anak lu yang memandu, kamu yang lebih berhak. Bukan kami yang lebih berhak, di situ saja butuh waktu. Belum lagi yang menyalatkan butuh waktu. Jadi lambat-lambatnya baginda Rasul, bagi baginda Rasul itu sudah cepat. Lebih lagi baginda Rasul kita tahu jasadnya itu tidak akan dimakan oleh bumi. Beliau tidak ada masalah. Kalau kita mungkin 2 hari sudah keluar baunya, sudah keluar ininya, sudah keluar itunya, sudah ada perubahan di wajahnya. Ali melihat baginda Rasul mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Alangkah baiknya engkau ketika engkau hidup dan alangkah baiknya jasad engkau ketika engkau wafat. Sempurna baginda Rasul, tidak ada perubahan sedikit pun. Itu janji Allah. La ta'kuluhu al-ard. Ajsadul anbiya, tubuh para nabi tidak akan dimakan bumi. Baginda Rasul sampai 2 hari itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita yang masalah, maka kita bentuk kemuliaan untuk kita segerakan. Bukan itu jadi dalil justru untuk mengakhirkan jenazah-jenazah kita. Rasul saja demikian, enggak ada. Rasul itu punya kekhususan. Coba kita lihat ini detailnya. Semua itu selesai dilakukan dalam waktu kurang dari 48 jam. Ini khalifah sudah ada, semua sudah aman. Kondisi sudah terkendali semua. Prosesinya tidak ada lagi khilaf. Tempat kuburnya di mana dimandikan semuanya tidak ada lagi.